Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man asyara wa ala. Hormati dan silakan Bapak Ibu jemaah Masjid Al-Mubarak, wabil khusus yang hadir pada pagi hari. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan ke semua taala izinnya pada pagi hari ini kita kumpul kembali di majelis yang mulai ini dalam acara pengajian kita yang setiap minggu pagi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita ilmu yang manfaat. Sebelum kita mulai, bagaimana biasa kita buka membaca suratul Fatihah, kita niatkan agar kita dikuatkan iman Islam kita, dan yang telah menuju kita mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada mereka ampunan dan diluaskan mendapat jalan barzahnya dalam kuburnya. Alhamdulillah walikulli niyatin salihatin Nabi Muhammad SAW wa azwaji wa zurriyati wa ajmain marwa sadatina walina bi subhanahu wa ta'ala sahabati rasul bait marwa himai sahabat dia wa ya sayyidina syabul qadir syabul qasim wa marwa walidina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa zurriyatina wa aladina wa masyarakat jami'ul muslimin al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waluton itu iz qala liqaumi atatuna al-fahisyata wa antum tubsirun. Terangkan olehmu ya Muhammad tentang kabar atau berita atau kisah Nabi Lut alaihis salam, supaya mereka umatmu gitu ya, para manusia bisa mengambil contoh, mengambil suri teladan, nasihat, jangan sampai seperti umatnya Nabi Lut alaihis salam. Lafazuluton mansubun dinasabkan bi uzkur dengan kalimat uzkur. Uzkur muqaddaron yang dikira-kirakan uzkur qablahu sebelumnya luton. Nah, wa yubaddalu dibuat badal minu dari kalimat luton apa izqala liqaumi. Nah, jadi rupanya izqala ketika berkata Nabi Lut liqaumihi kepada kaumnya Nabi Lut, memberi nasihat. Karena pada saat itu perbuatan kaumnya ya mengerjakan suatu perbuatan yang sangat keji, yang sangat tidak lazim, yaitu homo, laki sama laki, laki sama laki ya. Kalau orang sekarang bilang jeruk makan jeruk ya, nggak ada apel makan apel. Izqala atatuna al-fahisata, apakah kalian berbuat satu perkara yang keji? Maksudnya al-liwato, liwat. Ya, liwat itu artinya laki sama laki. Wa antum tubsirun. Ya. Padahal kamu tahu, ya, kamu yakin, ya, kamu ngerti bahwa perbuatan itu adalah sangat keji, sangat tidak masuk akal. Ya. Ayyubsiru ba'dukum ba'don, melihat sebagian kamu akan sebagian lain. Ya. Inhimakan. Ya.
kesemsem, waduh kesemsem. Ya. Masuk banget fil maksiati di dalam masih artinya maksiat yang paling keji di antara maksiat. Jadi kamu tahu, kamu yakin itu adalah perbuatan yang sangat, tapi kenapa kamu kerjain? Mestinya jangan. A'innakum, apakah sungguhnya kalian, bitahqiqil hamzatain wa tashilis saniyah wa qali alifin bainahuma alal wajhain, nama tashil. Ahinnakum, apakah sungguhnya kalian itulah ta'tuna rijala, ya, mendatangkan kalian akan laki-laki sahwatan sebagai, ya, karena, jadi maf'ul aja, karena keinginan, sahwat, ya. Min dunin nisa, bukan perempuan. Ya, jadi yang udah pengen apa tuh? Yang udah pengen laki-laki, bukan perempuan. Nah, makanya itu perbuatan yang sangat keji. Padahal, ya, Allah Ta'ala ciptakan manusia pasang-pasangan, ya, yaitu laki dengan perempuan, itu benar, sehingga nanti menghasilkan keturunan. Bal antum qaumun tajhalun, kata Nabi Lut, bahkan kalian adalah kaum yang bodoh, yang kagak ngerti akibat daripada perbuatan kalian, yang justru perbuatan tersebut bakal menjadi kalian sengsara baik dunia maupun akhirat. Jadi itu begitu emang, kata, ya. Jadi kata dia pinter padahal dia bodoh, begitu, ya. Akibat tapi likum tuh, kamu adalah masyarakat yang kagak ngerti akibat daripada perbuatan kamu. Tuh nasihat Nabi Lut kepada apanya? Kaumnya, ya, tegur. Jadi kita sebenarnya kalau ada orang maksiat kudu ditegur, dan terima ada kagak, ya, cuman cara negornya bisa dengan cara ucapan yang lemah lembut, ya, atau bisa dengan cara, ya, kekuasaan, jadi ancam dengan hukuman dan lain sebagainya. Pamakana jawab qaumi, maka tidak ada itu jawaban kaumnya Nabi Lut. Jawabannya apa? Ya, illa an qalu, kecuali mereka berkata. Jadi dinasihatin, ya, justru marah, pengen apa? Ngusir Nabi Lut alaihis, bahkan pengen bunuh Nabi Lut alaihis. Kita begitu emang rata-rata dari dulu sampai sekarang. Kalau ada remaja kita omelin, galakan dia. Jawabannya itu dia jawabannya, ya enggak? Gua yang berbuat, ya. Gitu jawabannya, punya gua. Emang begitu dari dulu. Ada orang nyetel radio, nyetel TV kenceng banget, tetangganya keberisikan, ya, dinasihatin jangan kenceng-kenceng lah, ya, berisik lah, punya gua. Ya, gua yang bayar listriknya, kata gitu, dan lain sebagainya. Iya, gitu ya. Nah, lu kalau menyetel aja, jangan sirik aja, bah, kata gitu ya. Nah, ini ilan qalu, kecuali mereka berkata akhriju ala Lutin, usirlah, gitu ya, keluarganya Lut, ai ahlahu, keluarganya Lut. Ya kalau keluarganya diusir apalagi Nabi Lut, gitu ya. Jadi maksudnya Nabi Lut sama keluarganya suruh apain? Sono, dia berisik banget, ya enggak, dikit-dikit ngomel, ya. Anak aja begitu kalau nasihatin, ngomel mulu gua punya, gitu dia. Padahal itu bukan ngomel, artinya nasihat. Oh iya, kagak terima begitu dia. Jadi orang kalau kagak diterima nasihatin, kupingnya panas itu dia. Ya. Anaknya siapa itu? Keluarganya. Ada kedua anak perempuannya sama istrinya
yang beriman, yang soleh. Jadi istrinya ada yang kafir, ada yang apa tuh? Ya, mukmin. Yang kafir itu dia mendapat azab bareng-bareng kaumnya. Jadi istrinya Nabi yang kafir itu dua, istrinya Nabi Nuh sama Nabi Lut alaihimas salam. Dia Kuarin Lut, usir Lut min qaryatikum, dari kampung kamu, jangan cerewet banget. Ya, tuh. Innahum unasun yatatoharun min adbari rijal. Kenapa? Karena Lut sama keluarganya adalah manusia yang suci. Ya. Daripada apa itu? Berbuat yang seperti dia itu. Idbari rijal apa itu? Adbari rijal. Yaitu maksudnya laki sama laki, ya itu. Udah paham ya? Nah. Ya udah, tiap hari Nabi Lut diapain? Dimusuhin terus, diancam terus, diintimidasi terus tuh. Jadi orang berbuat baik begitu dari dulu, berat ya. Fa anjaynahu wa alahu illa imra'atahu, maka kami selamatkan Lut sama keluarganya, ya, istrinya yang beriman dan kedua anak perempuannya, ya gitu ya. Kami selamatkan keluarganya illam ro'atahu, kecuali bininya. Nah, jadi ada bininya yang kafir, yang tukang bilangin kalau ada laki-laki yang ganteng, no, di Lut ada laki-laki apa tuh? Nah, tamunya ganteng, no, padahal malaikat. Yang malaikat kalau berupa manusia pasti ganteng-ganteng banget. Nah, itu dia tuh. Namanya dia musuh dalam selimut, keluarganya sendiri, bininya sendiri, justru jadi apa tuh? Musuhnya Nabi Lut alaihis salam. Qad ja'alnaha bitakdirina minal ghabirin. Kami jadikan istrinya yang kafir, ya, dengan mentakdirkan kami, memastikan kami dia termasuk minal ghabirin, ay minal baqina fil azab. Istrinya kami tetapkan termasuk orang yang kekal, yang tetap di dalam azab Allah Subhanahu. Nyampur dah tuh istrinya sama kaumnya, ya, itu ditibanin batu, ya, dari atas, ya, kemudian kampungnya diangkat sama malaikat Jibril, dicomot, tahu dicomot? Kampung diapain? Dicomot, habis dicomot ditebalikin. Tuh, kayak kita nyomot piring, kita tungkepin. Ya gedean malaikat sama bumi, ya. Ya. Wa amtorna alayhim mataron, tuh. Kami hujanin atas mereka mataron sebagai hujan. Bukan hujan air. Hujan apa? Huwa hijaratus sijil. Ya. Nah, iya. Matornya itu adalah batu sijil. Ya bisa jadi batu sijil itu yang dihujanin sama kaumnya Nabi Lut, dihujanin juga dengan kaumnya Abraha waktu dia pengen ngancurin Ka'bah. Itu kan ada ayat ini, ya, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayron, terus bijaratin min sijil. Jadi batu itu juga batu yang dari api neraka jahanam. Masya Allah, ya. Kita hujan es aja udah bingung, ada hujan es protok ya. Nah, es. Nah, ai ahlaktuhum, kami binasakan mereka. Pasaa ahlak tahum, membinasakan batu akan mereka boleh, ya. Pasaa, ya. Bi sama tarul munzarin, ay mataruhum, sejelek-jelek hujan, tuh. Sejelek-jelek hujannya kaum Nabi Lut alaihis. Kenapa dikata paling jelek hujan? Karena hujannya bukan pakai air, tapi pakai
batu tuh. Gitu ya. Itu sejelek-jelek apa tuh? Hujan. Hujannya kaumnya Nabi Lut alaihis salam tuh. Sejelek-jelek hujan mataruhum, hujan mereka. Karena hujannya adalah dari batu ya, yang menyala. Qul ya Muhammad, katakan Muhammad kepada mereka, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kenapa? Karena orang-orang Badr ya. Tuh, pada apa tuh? Pada binas. Iya, dimanapun kalau ada orang Badr mati, girang nggak yang lain? Girang kagak? Alhamdulillah, udah mati. Kalau kagak mati ribet. Ya, bikin apa tuh? Bikin onar mulu, nakut-nakutin orang mulu. Tuh. Jadi kalau ada orang Badr mati, alhamdulillah. Nabi kita begitu. Perintah itu dari Allah. Alhamdulillah. Kenapa? Karena dikit-dikit berbuat onar. Ditimpalin, salah. Kagak ditimpalin, salah juga, kita puyeng deh kerja. Ya. Nah, gitu ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ala halaki kufaril umamil kholiyah, atas binasanya orang-orang kafir yang dulu. Wassalamun ala ibadilladzina astafallahu, dan bermula keselamatan atas hamba-hambanya Allah. Alladzina astafahum, yang Allah Ta'ala pilih mereka. Tuh, ya. Siapa mereka? Para nabi dan rasul tuh yang Allah Ta'ala pilih untuk apa tuh? Mengemban risalah, ya, menyampaikan kepada para umatnya, mengajarkan agama tauhid, yaitu la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah dengan sebenarnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain Allah kagak berhak diapain? Nah, disembah. Siapapun dia kagak berhak disembah. Dah. Wassalamun alaihi wasallam, ya. Ya, khairun liman ya'buduhu. Ya. Jadi ya, Allahu khairun liman ya'budu, boleh gitu. Yang Allah Ta'ala itu lebih bagus ya, liman bagi orang ya'budu, yang menyembah man akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menyembah Allah Ta'ala itu adalah menyelamatkan kita baik daripada azab dunia maupun azab akhirat. Gitu Bu. Amma yusrikun. Tuh. Ya. Amma yusrikun, ya. Bita walia. Yusrikun tusrikun boleh. Yusrikun tusrikun. Iya, yusrikun. Iya. Boleh dibacanya, boleh. Daripada apa yang kamu sekutukan mereka, amma yusrikun, ya. Apakah, atau begini, apakah Allah Ta'ala lebih bagus ya, apakah menyembah Allah Ta'ala ya lebih bagus ya, atau apa yang mereka sekutukan terhadap Allah Subhanahu? Ini istifham. Tentunya jawabannya apa? Pasti menyembah Allah apa? Lebih bagus ketimbang apa tuh? Menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Ahlu Mekah. Ahlu Mekah. Jadi ini failnya ahlu Mekah apa ini? Bihi, dengan Allah. Al-alihata, akan Tuhan-Tuhan selain Allah. Khairun, lebih bagus. Tuh. 5 ya. Apa itu? Li abidiha, ya. Li abidiha khairun, lebih bagus. Li abidiha, bagi orang-orang yang menyembahnya aliha tadi, ya, arti selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas jawabannya betul. Orang yang menyembah Allah lebih bagus ketimbang orang yang menyembah selain Allah. Amman khalaqas samawati wal ardo wa anzala lakum minas samima'an pambatna bihi hadaiko zata bahjah maka nalakum antum bitu syajaroha
A ilahum ya ma Allah balhum qaumun ya dilun. Atau zat yang menciptakan langit dan bumi. Ya. Wa anzalalakum, dan dia yang menurunkan untuk kita minas sama dari apa? Langit. Nurunin apa? Ma'an akan air. Fa'ambatna, maka kami tumbuhkan. Tuh. Ini iltifat namanya. Tadi ghaib. Sekarang pindah ke mutakalim, muazim, nafsah. Fa'ambatna, kami turunkan, kata Allah. Ya. Bihi, dengan sebab air. Kami tumbuhkan ya. Kami tumbuhkan bihi, dengan sebab air. Hadaiko, kebon-kebon. Apa tuh? Kebon-kebon. Ya, ladang-ladang, sawah-sawah. Ya. Kami tumbuhkan ya. Apa itu? Bermacam-macam tumbuh-tumbuh zatabah jatin, yang sangat bagus. Masya Allah. Warna-warni pohonan. Buah-buahannya juga begitu. Ya. Ada di kating hijau. Ya. Nah, ini jeruk hijau banget ini. Biasanya kalau jeruk masih hijau rasanya apa? Iya, asam. Tapi begitu dimakan, jeruk apa itu namanya itu? Garut. Iya. Ada kita namu ke rumah temen, disediain jeruk itu kecil-kecil hijau-hijau itu, hijau banget. Nah, makan kayak ini jeruk yang bener lah. Lah hijau banget ini. Makan aja dulu. Ntar begitu kita makan apa? Manis banget. Gitu macam-macam. Ya, ada yang merah. Begitu kita makan, asam. Iya, ya itu begitu dah. Jadi masing-masing dia punya keistimewaannya masing-masing, dia punya warna-warninya. Ya. Buah-buahan masih kecil hijau. Ya, begitu udah mulai dedara, mulai mengkel. Kuning-kuning dedara. Emang buahnya ada dedara aja nasir. Begitu udah mulai tua, kuning. Ada nggak? Ada. Bahkan sampai hitam. Kayak apa tuh? Kayak jiwet gitu ya. Anggur begitu juga, ada yang hijau, ada yang hitam, ada yang merah, ya, dan lain sebagainya. Tuh, zatabah jatin. Warnanya berbeda-beda, rasanya juga itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Gitu, Bu. Ya. Apa lagi? Ya. Maka nalakum antum bitu syajaroha. Tuh. Ada kagak yang ngaku bisa numbuhin pohonan? Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Coba kalau manusia pada bisa numbuhin pohonan waktu musim kering, dia tumbuhin ya. Ini kayak kita nih kalau bisa nih, kita nanam pohon durian aja di sini nih, supaya bisa berbuah. Bisa nggak kira-kira kita? Nggak bisa. Tuh, rambutan nggak bisa. Tuh. Yang bisa numbuhin ya hanya Allah Subhanahu. Maka nalakum, tidak ada bagi kamu apa antum bitu bisa numbuhin syajaroha akan pohon-pohonannya itu apa tuh? Buah-buahan. Ya. Kenapa kita kagak bisa numbuhin? Karena kita kagak bisa, nggak punya kemampuan. La haula wala quwata illa billahil aliyil. Itu manusia di situ manusia. Li adami kudratikum alaih, karena enggak mampunya kita numbuhin apa tuh? Pohonan. Contoh, semua manusia pengen sehat semuanya. Ada nggak manusia yang pengen sakit? Kalau udah mampu, udah bisa sehatin aja dirinya. Bahkan dokter sendiri yang bisa ngobatin justru apa jalan? Sakit juga nggak? Mati juga nggak? Itu tandanya manusia kagak punya kemampuan. Gitu ya. Ya. A ilahum ma'allah, adakah Tuhan sertanya Allah? Jawabannya tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah. Jawabannya begitu. Ini kalau kita baca ayat ini jawab a ilahum ma'allah. Ini kalau kita baca Quran, jawab pakai bahasa kita aja. Ini mana apa? Adakah Tuhan sertanya Allah? Kita jawab tidak ada Tuhan kecuali hanya. Jawab begitu, jawab itu jawab. Tuh, begitu caranya orang ngaji, baca Quran. Ya, tuh. A'anahu ala zalika. Adakah sertanya Tuhan sertanya Allah yang mana Tuhan tersebut bisa nolong numbuhin pohonan? Ada nggak? Patung yang mereka jadikan Tuhan kagak bisa numbuhin. Ya,
para manusia, para malaikat dan lain sebagainya yang mereka jadi ketuhan, agak bisa, ya enggak? Kenapa? Karena semuanya selain Allah lemah. Tuh, gitu ya. Ya. Laisa mau ilahun tuh. Tidak ada sertanya Allah apa ilahun, Tuhan. Jadi Allah Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Esa. Itu Bu. Jadi kalau kita jawab, kalau kita baca Quran, a ilahum Allah. Banyak ntar ini. Ya. Banyak ntar. Kita jawab, tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balhum qaumun ya'dilun. Bahkan mereka kaum yang kagak bener. Ya'dilun, mingser, bengkok. Ya, yang mestinya menyembah Allah disembah selain Allah. Tuh, yusrikuna billah. Mereka menyamakan ghairu selain Allah, mereka samakan billah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah suatu perbuatan yang sangat kecil, yaitu ya wa may yusrik billah faqad harramal jannah wa ma'hu jahannam. Barang siapa yang mensekutukan Allah, Allah Ta'ala haramin dia masuk surga dan tempatnya di api neraka jahanam, kekal selama-lamanya. Nauzubillah min dzalik. Ini pertanyaan lagi. Amman jalal ardo qororon. Ya, apakah Tuhan-Tuhan yang mereka sembah lebih bagus ketimbang zat yang menciptakan apa tuh? Bumi tuh, sebagai tempat diam kita. Tuh. Pasti jawabannya Allah Ta'ala yang maha apa tuh? Yang maha lebih bagus. Ya. Tuh. La tamidu bi ahliha. Tuh. Yang mana tuh bumi kagak goncang, kagak goyang dengan sebab banyaknya orang yang bertempat tinggal di muka bumi. Bukan manusia saja, binatang semuanya tinggal di mana? Tapi begitu banyaknya makhluk Allah Ta'ala yang ada di bumi, itu bumi kagak apa tuh? Enggak goyang. Tuh. Saking apanya? Kuatnya, saking kekernya itu bumi. Tuh. Dialah siapa yang bikin? Allah Subhanahu wa ja'ala khalalaha bima bainaha anharon. Allah Ta'ala jadikan di sela-sela bumi, ya, di antara bumi yang satu dengan bumi yang satu dijadikan sungai. Tuh. Untuk apa sungai? Lah buat kehidupan kita. Kalau nggak ada sungai nggak ada kali, ribet ya nggak? Tuh. Jadi Allah Ta'ala ciptakan bumi, ya, beserta isinya untuk kemanfaatan para manusianya. Tuh. Anharon. Allah Ta'ala ciptakan sungai-sungai. Jadi ada sungai yang buatan alam, buatan langsung Allah, ada yang buatan manusia. Tuh. Kenapa manusia bisa buat itu sungai? Karena bumi diciptakan oleh Allah Ta'ala kagak terlalu keras juga kagak terlalu jadi bisa diapain? Bisa digali. Kalau terlalu lembek lah kagak bisa. Lah kagak bisa bikin tanggul. Glosor aja glosor. Kalau terlalu keras kagak bisa diapain? Kagak bisa dihimek. Ya. Nah itu tuh, ya. Gitu ya. Apalagi wa ja'alalaha rawasiya. Allah Ta'ala ciptakan di bumi, untuk bumi gunung-gunung. Rawasiya apa? Gunung. Jibalan, gunung-gunung. Ya. Tuh, gitu. Ya. Usbita boleh, usbita boleh bisa. Atau asbutu boleh. Terserah ini. Ya. Usbita yang dikekerkan. Yang ditetapkan, yang dikekerkan. Biha dengan gunung, apal ardu bumi. Nah, jadi waktu diciptakan bumi itu ya belum ada gunung. Tuh, rata. Ya. Tapi goyang dia. Tuh, goyang. Akhirnya diciptakanlah itu gunung. Ya. Supaya bumi kagak apa tuh? Artinya bahasanya dipatok, di apa itu? Dipatok, dipaku ya. Itu bumi dipaku oleh apa tuh? Supaya buminya kagak goncang. Nah makanya nanti pada waktu kiamat gunungnya diapain dulu? Cabut. Ya, diapain itu? Ya, wakanal jibalu ya enggak? Tuh. Ya, adalah gunung-gunung nanti diapain? Dicabut tuh. Nah,
Sehingga buminya apa tuh? Goyang. Jadi wa ja'ala bainal bahraini hajizan bainal adwi wal milhi la yaqtalitu aduma bil akhar. Dan Allah Ta'ala ciptakan juga di antara laut, kedua laut. Jadi di laut itu Bu, Pak, ada air asin, ada air tawar. Tuh. Nyampur. Tapi apa tuh? Ya. Dempet tapi kagak apa tuh? Kagak nyampur. Dempet tapi kagak nyampur. Tuh, tetangga begitu. Yang air asin kagak ke air tawar. Yang air tawar kagak ke air. Masya Allah tuh. Itu ditemukan oleh para ilmuwan. Tuh. Ya enggak? Dan ternyata yang menemukan itu alhamdulillah dengan izin Allah masuk apa tuh? Islam. Dengan kesadarannya. Berarti apa yang dikatakan Quran kagak meleset. Yang mana aja kagak apa tuh? Kagak meleset semuanya. Cocok. Ya. Nih. Hajizan. Jadi di antara air laut, air asin sama air tawar, ya, itu ada hajizan namanya. Ada pagernya, tapi kagak kelihatan. Ya. Tuh. Iya, dinding. Sehingga antara air laut yang asin dan yang tawar itu kagak tuh layak tali itu ahadum belakor. Kagak nyampur salah satu keduanya dengan yang lah. Siapa yang bisa bikin begitu? Ayo tanya. Siapa yang bisa berbuat begitu? Ayo tanya. Ada yang bisa? Kagak ada kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh. Kan banyak orang ngaku pinter ini, pinter itu. Banyak gak? Lah gue yang bikin itu. Gue yang kerjain itu. Ada gak tuh? Ada ngaku-ngaku begitu. Bisa ya bener. Tapi itu yang begitu bisa gak yang begitu tuh? Gak bisa tuh. Ya. Makanya waktu Namrud berdebat sama Nabi Ibrahim, kata Nabi Ibrahim, Tuhanku adalah yang bisa ngidupin, bisa matiin. Kata siapa tuh? Kata Nabi Ibrahim kepada Raja Namrud. Lah gue juga bisa. Tuh kata siapa tuh? Gue juga bisa. Dipanggil 2 orang. Tuh dipanggil 2 orang tuh. Yang satu dimatiin sama Namrud, yang satu kagak. Tuh gue bisa dah kata. Parah juga tuh. Akhirnya kata Nabi Ibrahim, ayo kalau kamu jadi Tuhan, itu matahari yang terbit di mana? Di Buetan suruh terbit di mana? Bingung dia. Bingung. Makanya banyak orang aku bisa, tapi begitu disuruh bikin ini kagak bisa. Tandanya dia lemah. Ayo, yang bisa bikin pesawat, ya enggak? Bisa bikin mobil tuh dan lain sebagainya. Coba nungguin pohonan bisa enggak? Nggak bisa. Itu kan dia bisa bikin pesawat, bikin mobil, petunjuk Allah. Ilmunya siapa? Kenapa orang pada bisa bikin pesawat, pada bisa bikin mobil? Karena memang barang udah disiapin Allah. Paham tuh? Bensinnya udah diapain? Di dalam bumi. Karetnya, bannya udah diapain? Besinya, ya tambangnya udah diapain? Siapa yang bikin semua itu langit bumi isinya? Pada hakikatnya adalah semuanya yang bikin kapal siapa? Allah. Lah orang Allah kalian siapin. Ya, apa kalau kapal apa namanya? Bensol apa? Ya, gitu ya. Itu. Nah, jadi dia ngagul kayak si Korun. Lah gua mah kaya, bukan Allah yang kayain. Apa dia bilang? Ya, aku bisa bikin emas tuh. Bisa bikin apa? Lah dia bisa bikin emas. Masa siapa yang bikin? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia cuma bisa ngolah emas. Emas yang udah ada diapain? Kayak Freeport namanya itu, ngolah emas namanya itu. Kayak tambang-tambang itu ya. Nah, dijadiin emasnya memang udah ada di bumi. Ya enggak? Coba bikin emas dari tanah bisa enggak kira-kira? Ayo, sungai budek juga bisa loh. Nah, makanya ditanya sama Allah, "A ilahum ma'al?" Ditanya lagi, "Adakah Tuhan selain Allah?" Sertanya Allah. Jawabnya apa? Tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah Subhanahu. Qalilam ma yazakkarun. Dikit banget manusia yang pada sadar. Padahal udah jelas, udah gamblang. Ya, yang bikin langit siapa? Yang bikin bumi siapa? Yang bisa nungguin pohonan siapa? Manusia masih kagak sadar aja. Masih nuhanin selain nauzubillah min, otaknya kagak dipakai. Makanya Quran bilang begitu, apalah takilun, kagak punya akal loh.
Ya enggak? Oh iya tuh begitu. Yang bikin langit siapa? Bintang, matahari, bulan siapa? Yang bikin bumi, yang bisa nungguin siapa? Masih menyembah selain Allah. Nauzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Tuh pikirin begitu Bu. Nanti kalau kita pikirin tuh iman kita insya Allah tambah apa tuh? Tambah kuat, tambah mantap gitu ya.